Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kecenderungan sifat periodik unsur yang ini itu memiliki kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu konfigurasi elektron. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya tabel periodik unsur ya, tentunya udah pada nggak asing. Nah, ternyata dari tabel sini itu kita nggak cuma bisa tahu tentang periode dan juga golongannya saja seperti yang telah kemarin kita pelajari ya kalau dari konfigurasi elektron itu, tapi kita juga bisa mengetahui kecenderungan sifat dari unsur-unsurnya. Yang pertama itu tadi ada jari-jari, kemudian ada energi ionisasi, terus ada afinitas elektron, ada juga keelektronegativitasnya. Yang ternyata kecenderungan unsur sifat-sifat unsur tersebut itu juga salah satunya dipengaruhi oleh letak dari tren tabel periodiknya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai kecenderungan unsurnya. Yang pertama ini ada jari-jari atom nih. Nah, apa sih jari-jari atom itu? Nah, jari-jari atom ini merupakan jarak dari inti atom ke kulit terluar yang berisi elektron. Tapi memang setiap kulit atom itu berisi elektron sih. Nah, di mana jari-jari atom ini dalam satu periode yang berarti dari kiri ke kanan, dia itu nanti akan semakin kecil. Nah, sedangkan jari-jari atom dalam satu golongan kalau dalam satu golongan itu berarti dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Dia akan semakin besar atau semakin bertambah. Nah, contohnya dalam satu golongan Ibu akan mengambil atom Na dan juga atom K. Yang dia ini berada di kayak atas bawah gini ya, dimana Na itu ada nomor atom itu ada 11, kemudian K itu ada 19. Nah, kalau kita bentuk konfigurasi elektronnya, nanti subkulitnya si Na punya 3, si K ini punya 4, yang kalau secara kasat mata aja jarak dari, misal ini inti nih, inti atom, dia memiliki jarak yang lebih kecil daripada si K, karena jarak dari inti atom ke kulit terluarnya itu lebih besar atau lebih jauh, lebih panjang ya. Nah, kemudian dalam satu periode di sini ada Na dan juga Mg yang punya nomor atom itu 11 dan juga 12, yang ternyata kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya, mereka ini punya kulit yang sama, yaitu 3. Terus kita cara tahu pendek atau kecil atau besarnya jari-jari atomnya gimana? Nah, kita bisa lihat dari si nomor atomnya. Kan kita tahu kan kalau nomor atom ini sama dengan jumlah proton atau muatan di inti atom sama elektron. Nah, makin besar atau makin banyak muatan di inti atom, dia itu akan semakin kuat gitu menariknya. Jadi Mg ini kan misal ini inti nih teman-teman, terus ini tuh kulit terluar. Jadi karena dia ini punya muatan inti atom yang lebih besar, si kulitnya itu kayak menarik, jadi kayak menyingsut, apa ya bahasa Indonesia menyingsut itu? Menyusut gitu, mendekat ke si intinya. Makanya dalam satu periode itu dia bakal semakin kecil. Nah, kemudian ada energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu ion dalam wujud gas. Nah, sebentar. Ini pakai ini aja. Nah, tadi kan kita tahu ya teman-teman, di sini kan misal inti atom, terus ada kulit-kulit. Nah, di sini ada elektron nih. Nah, elektron ini ternyata dia bersifat dinamis. Jadi dia ini elektron bisa keluar dan juga bisa masuk. Nah, dari inti ke elektron itu kan ada gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik. Maksudnya punya gaya tarik gitu. Sehingga untuk si elektron ini bisa lepas, berarti si atom itu memerlukan energi untuk memutuskan si ikatannya ini. Nah, energi tersebut disebut energi ionisasi. Nah, atom itu kan merupakan muatan netral kan, tidak bermuatan kan, atau netral. Nah, ketika atom itu
elektronnya itu berpindah, itu akan berubah menjadi ion atau atom yang bermuatan. Nah, muatan atom itu ada yang positif dan juga negatif. Nah, di sini ternyata energi ionisasi suatu atom dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, dia itu semakin besar. Nah, sedangkan kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, dia akan semakin apa? Semakin kecil. Nah, contohnya dalam ini dalam satu golongan itu ada Na dan juga kalium. Nah, kenapa dalam satu golongan dia semakin kecil energinya? Karena tadi kita tahu ya bahwa ikatan yang ada di K ini inti gaya tarik dari inti ke kulit terluar itu kan kecil ya. Sehingga atom K ini hanya butuh energi yang sedikit gitu, effortless lah, nggak butuh effort yang banyak untuk bisa memutuskan elektron yang ada di kulit terluarnya. Berbeda dengan si Na. Kemudian kalau dalam satu periode, dia kan dari kiri ke kanan semakin besar. Yang ternyata juga bisa kita lihat karena ada pengaruh jari-jari atom tersebut. Karena muatan pada inti atom si S itu lebih banyak dari Mg, yaitu 16, yang berarti dia kan akan mengikat kulit-kulitnya itu kan semakin kuat, sehingga butuh energi besar gitu untuk bisa melepaskan elektron pada kulit terluarnya, kayak effort banget lah kayak gitu. Nah, untuk lebih gampangnya teman-teman itu bisa mengilustrasikannya sebagai hubungan yang LDR dan non LDR. Nah, kalau yang LDR ini kan berjarak banget kan, jadi kayak mungkin orang yang LDR ini gampang putus lah gitu. Sama halnya kayak atom yang punya jari-jari gede. Kalau yang non LDR ini yang jari-jarinya kecil, jadi dia tuh sering ketemu, sering komunikasi, jadi dia lebih susah gitu untuk dapat dipisahkan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Nah, kalau kecenderungan yang ketiga itu ada afinitas elektron, yang merupakan besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom itu menarik sebuah elektron. Nah, di sini nggak jauh beda kayak yang pengertian tadi. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron itu akan semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, dia ini afinitas elektronnya akan semakin apa teman-teman? Kecil. Oke, nah sebagai contoh, Ibu ambil atom Na dan juga atom P nih. Coba kita lihat atom Na dan atom P itu berada pada satu periode atau satu golongan? Ya, periode di sini ya. Nah, atom Na punya nomor atom tadi berapa? 11. Punya nomor atom 11. Dan atom P itu punya nomor atom 15. 11, nah ini 15. Nah, ternyata setelah kita buat konfigurasi elektronnya, mereka ini karena dalam satu periode yang sama mempunyai 3 kulit yang sama juga. Nah, kalau dari sini menurut pengertian yang di atas, afinitas elektron yang gede yang mana? Yang Na atau yang P? Yang P. Iya, yang P. Nah, itu benar ya. Tapi kita harus ingat karena ini kan kulitnya itu sama, kita bisa lihat dari nomor atomnya yang merupakan juga jumlah muatan pada inti atomnya. Jadi karena ini lebih banyak sehingga tarikannya itu kan kuat nih, dari tarikan si inti ke elektronnya itu kan kuat. Jadi dia itu akan lebih mudah menarik elektron dari luar untuk bergabung untuk join kayak gitu. Nah, kalau si Na ini lebih sulit, kayak ibaratnya harus membujuk dulu gitu, harus mengiming-imingi dulu gitu. Kamu nanti dapat benefit apa gitu kalau join ke kita, beda sama yang atom P ini gitu.
Oke, nah selanjutnya itu ada sifat yang selanjutnya itu ada elektronegativitas. Nah, apa sih elektronegativitas itu? Elektronegativitas ini merupakan suatu kemampuan suatu atom untuk dia itu dapat menarik elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Ini emang kayak Betty ya, beda tipis sama afinitas elektron. Nah, di mana dalam satu periode ini, tadi kalau dalam satu periode itu dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan, elektronegativitasnya akan semakin kuat. Sedangkan dalam satu golongan dari mana ke mana tadi? Ya, dari atas ke bawah itu akan semakin lemah. Nah, contohnya Ibu ambil contoh atom apa ya? Atom F deh. Ini untuk dalam satu golongan. Ibu ambil atom F. F punya nomor atom berapa, teman-teman? 9. Kemudian Cl. Atom Cl 17. Nah, Ibu bikin dulu konfigurasi elektronnya. Berarti ini Cl 17. Tuh di sini tuh dia 2, kulitnya ini 7. 2 ada 8, ada 7. Nah, karena dia ini kulitnya sama, kita bisa mengetahui lebih kuat atau lebih kecilnya itu balik lagi ke konsep yang jari-jari atom tadi. Karena dengan kita memahami betul konsep jari-jari atom itu, kita bisa mengidentifikasi 3 sifat kecenderungan unsur yang lainnya. Nah, ini kan 17 nih, gedean ini kan. Jadi ini tuh lebih kuat gitu gaya tariknya. Bukan, salah teman-teman. Itu yang dalam satu periode. Nah, ini kalau yang dalam satu golongan karena dia jari-jarinya lebih besar, jadi dia tuh lemah gitu untuk terjadi gaya ikatnya. Jadi gaya tariknya itu yang ini lebih maaf ya, lebih kuat gitu. Lebih kuat sehingga kalau kita dekatkan atau tambahkan elektron yang ada di atom mana yang akan lebih mudah menempel gitu? Yang F. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dalam satu golongan itu memang benar dari atas ke bawah itu akan semakin lemah. Berarti kalau kayak gini kita tulisnya bisa kayak gini nih. Berarti ke elektronegatifan si F itu lebih besar daripada si Cl. Nah, kalau untuk satu periode itu ada sulfur 86. Nah, kalau ini kita bisa lihat dari tadi nih, dari yang jumlah muatan yang di dalam intinya tuh yang lebih banyak. Jadi lebih kuat, gaya tariknya lebih kuat yang punya, yang 17 yang punya Cl. Sehingga kalau kita dekatkan dengan elektron juga, si Cl ini akan lebih mudah menarik elektronnya. Berarti si S ini, atom sulfur ini dia ke elektronegativitasnya itu lebih kecil daripada si Cl. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Belum. Nah, kalau belum, ini Ibu ada satu soal. Ini ada activity, nanti teman-teman bisa kerjakan. Nah, untuk cara mudahnya teman-teman itu identifikasi dulu atom-atom ini itu dia masuk ke satu periode yang sama atau satu golongan yang sama. Nanti kalau udah, teman-teman bisa langsung menentukan nih pertanyaan-pertanyaannya atau perintah-perintahnya. Mungkin Ibu kasih waktu 10 menit kali ya, cukup? Oke, nanti kita bahas bersama-sama.